Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Allah kita adalah Allah yang sangat menyayangi dan mengasihi kita. Haleluya. Karena itu ketika Ia melihat kesalahan serta kegagalan kita, Ia pasti bertindak. Dan tindakan Allah ini bukan karena dia jengkel, namun justru karena kasih sayang yang luar biasa. Nah, salah satu keadaan yang Tuhan akan cepat bertindak adalah ketika melihat kemesuman dan persundalan dalam hidup kita. Kenapa? Karena Dia adalah Allah yang kudus. Dalam Alkitab dikatakan dosa lain dikerjakan di luar tubuh, tetapi kemesuman, persundalan, perzinahan adalah dosa yang dibuat di dalam tubuh. Sementara Paulus berkata tubuh kita adalah bait dari Roh Kudus. Maka jika Tuhan melihat kemesuman, persundalan, perzinahan dalam kita, maka Ia akan menghentikannya. Nah, pertanyaannya dengan apa Allah bertindak dan menghentikannya? Yang pertama yaitu dengan mengizinkan masalah. Jadi ketika Tuhan mulai melihat hidup kita mulai gak lurus, gak beres, gak bersih, apa yang terjadi? Tuhan mulai izinkan masalah. Tujuannya sederhana, supaya kita cepat sadar, supaya kita cepat berbalik, supaya kita cepat mengerti, oh ya Tuhan, saya salah nih Tuhan, saya melakukan sesuatu yang gak benar, saya berzina, saya hidup mesum, saya hidup bersundal ini ya kan. Tetapi kalau kita gak mau dengar apa yang terjadi, Tuhan mulai mengizinkan kegagalan. Jadi bukan hanya masalah, tapi mulai gagal. Kita mulai lihat apapun yang kita kerjakan kok gagal, apapun yang kita buat kok kayaknya gak pernah berhasil lagi gitu. Hari-hari kemarin kok kayaknya ada banyak keberhasilan, tapi kok hari-hari ini gagal terus. Nah saudara, kalau itu terjadi, cepat berbalik, cepat bertanya pada diri kita sendiri, cepat berdoa sama Tuhan. Apa sebetulnya, kenapa semuanya ini terjadi ya kan? Lalu yang ketiga, masih kita nggak mau dengar juga. Biasanya Tuhan lebih tegas, Dia mulai mengizinkan sakit penyakit. Saya tidak bilang bahwa setiap sakit itu merupakan teguran Tuhan untuk menghentikan perzinahan, kemesuman, serta persundalan. Tetapi banyak kali Tuhan mengerjakannya dengan apa? Dengan mengizinkan sakit penyakit. Ketika seorang mulai terbaring, udah kena stroke atau kena masalah penyakit yang lain, baru dia sadar. Bahkan tidak sedikit yang kena HIV ya kan, tidak sedikit yang akhirnya terkena penyakit-penyakit yang lain gitu. Dan kalau dia nggak cepat sadar, maka lebih binasa lagi. Tapi kalau dia cepat sadar, masih ada pengampunan dari Tuhan. Lalu yang keempat, dengan apa? Dengan mengizinkan penderitaan yang berat. Masalah masih nggak mau dengar, Tuhan kasih kegagalan. Kegagalan masih nggak mau dengar, Tuhan kasih sakit penyakit. Masih nggak mau dengar penderitaan yang berat. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, masih nggak mau dengar kebinasaan yang terjadi. Karena itu selalu saya ingatkan, bukan saatnya kita mengeraskan hati, cepat bertobat, cepat kembali. Betul setiap kita bisa salah, tetapi anugerah Tuhan menantikan bagi setiap mereka yang mau bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Haleluya. Selamat datang dalam program kita Hari Ini Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang menghentikan kemesuman dan persundalan. Karena memang Allah kita sangat menyayangi dan mengasihi kita. Dia tidak ingin kebinasaan, tetapi Dia ingin pertobatan dari kita. Nah, ini yang kita mau pelajari dalam program ini, tentang menghentikan kemesuman dan persundalan, yang kita mau sama-sama belajar dari Yeskil pasal 23. Yeskil pasal 23 ayat yang ke-13. Yeskil pasal 23 ayat yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-27. Yeskil pasal 23 ayat 13 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Aku melihat bahwa ia menajiskan diri.
Kelakuan mereka berdua adalah sama. Bahkan ia menambah persundalannya lagi. Ia melihat laki-laki yang terukir pada dinding gambar orang-orang Kasdim, diukir dalam warna lingam. Pinggangnya diikat dengan ikat pinggang, kepalanya memakai serban yang berjuntai. Semuanya kelihatan seperti perwira yang menyerupai orang Babel dari Kasdim, tanah kelahiran mereka. Segera sesudah kelihatan oleh matanya, ia berahi kepada mereka dan mengirim suruhan kepada mereka ke tanah Kasdim. Maka orang Babel datang kepadanya, menikmati tempat tidur percintaan dan menajiskan dia dengan persundalan mereka. Sesudah ia menjadi najis oleh mereka, ia meronta dari mereka. Oleh karena ia melakukan persundalannya dengan terang-terangan dan memperlihatkan sendiri auratnya, maka aku menjauhkan diri karena jijik daripadanya, seperti aku menjauhkan diri dari adiknya. Ia melakukan lebih banyak lagi persundalannya sambil teringat kepada masa mudanya, waktu ia bersundal di tanah Mesir. Ia berahi kepada kawan-kawannya bersundal yang auratnya seperti aurat keledai dan zakarnya seperti zakar kuda. Engkau menginginkan kemesuman masa mudamu, waktu orang Mesir memegang-megang dadamu dan menjama-jama susu kegadisanmu. Oleh sebab itu, hai Oholibah, beginilah firman Tuhan Allah, memang kau sudah menjauhkan dirimu dari kekasih-kekasihmu, tetapi sungguh aku akan menyuruh mereka bergerak melawan engkau. Aku akan membawa mereka melawan engkau dari sekitarmu. Orang Babel dan semua orang Kasdim, orang Pekod, orang Soa dan orang Koah, dan semua orang Asyur bersama mereka, pemuda yang ganteng, bupati-bupati dan para penguasa semuanya, perwira-perwira dan pahlawan-pahlawan perang, pasukan kuda semuanya. Mereka datang melawan engkau dengan banyak kereta dan roda-roda, dan dengan sekumpulan bangsa-bangsa. Mereka akan menyusun perisai besar dan kecil dan ketopong di sekitarmu melawan engkau. Dan aku akan menyerahkan perkara ini di hadapannya, dan mereka akan menghakimi engkau menurut hukum mereka. Aku akan membalaskan cemburuanku kepadamu, sehingga mereka memperlakukan engkau dengan kemurkaan. Hidung dan telingamu akan dikerat, dan sisamu akan mati rebah oleh pedang. Mereka akan menangkap anak-anakmu lelaki dan perempuan, dan sisamu akan dimakan api. Mereka akan menelanjangi engkau dan merampas perhiasan-perhiasanmu. Aku akan membuat engkau menghentikan kemesumanmu dan persundalanmu sejak dari tanah Mesir, sehingga engkau tidak lagi melirik kepada mereka dan tidak lagi mengingat-ingat orang Mesir. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ayat yang ke-27 saya mengulangi sekali lagi. Aku, kata Tuhan, akan membuat engkau menghentikan kemesumanmu dan persundalanmu. Berarti Allah kita begitu menyayangi kita. Dia tidak ingin kita binasa, dia tidak ingin kita hancur. Karena itu dia mau menghentikan kemesuman dan persundalan kita, dengan mengizinkan masalah, dengan mengizinkan kegagalan, dengan mengizinkan sakit penyakit, bahkan dengan mengizinkan penderitaan yang berat. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan orang-orang yang mesum dan sundal yang mau bertobat? Sebab ada banyak orang yang berpikir, ya percuma lah saya bertobat, hidup saya sudah terlalu kotor, hidup saya sudah terlalu jahat, hidup saya sudah terlalu najis, masakan Tuhan masih bisa menerima saya? Saudara yang kekasih dalam Tuhan, itu adalah tipu muslihat iblis. Iblis mau mengintimidasi kita bahwa kita sudah tidak bisa diampuni, kita sudah terlalu parah, kita sudah terlalu kotor, kita sudah terlalu najis di hadapan Tuhan. Tapi hari ini kembali saya harus ingatkan apa yang Alkitab katakan, bahwa walaupun dosa kita merah seperti kermisi, Tuhan akan memutihkannya putih seperti salju. Berarti dari sini kita diingatkan bahwa setiap kita masih ada harapan kalau kita mau kembali. Nah, bagaimana orang yang najis, yang mesum, yang sundal, kalau dia mau bertobat? Yang pertama, Tuhan akan mengampuni dan melupakan. Oh, haleluya. Ini berita yang terbesar dan terbaik yang bisa diterima. Tuhan akan mengampuni dan melupakan. Mungkin saudara berkata, tapi saya pernah aborsi sampai 3 kali. Mungkin saudara berkata, tetapi saya seorang homoseks. Mungkin saudara berkata, tetapi saya seorang banci. Mungkin saudara berkata, saya seorang lesbian. Mungkin saudara berkata, saya berselingkuh, saya hamili anak orang, dan saya paksa dia untuk aborsi. Atau mungkin saudara berkata, saya pacaran sama suami orang dan saya jadi istri piaraan. Atau mungkin saudara berkata, saya Saman Levan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya tidak perlu tahu berapa parahnya perjinahan, kemesuman, serta persundalanmu. Tapi sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan, jika engkau sungguh-sungguh mau bertobat, jika saja engkau mau sungguh-sungguh datang pada Tuhan, jika saja engkau mau sungguh-sungguh merendahkan hati dan minta ampun atas segala kesalahanmu, Tuhan akan mengampuni. Dan bukan hanya mengampuni, dia akan melupakan. Orang lain mungkin tidak bisa melupakan, orang lain mungkin masih ungkit
mengungkit-ungkit kesalahanmu dan masa lalumu, sambil berkata, dia kan dulu begini, dia kan dulu, emangnya kita nggak kenal, emangnya dia itu siapa dulu kan begini. Saudara, biarkan manusia bilang dulu, tapi saya mau beritahu, ketika Tuhan mengampuni, Tuhan melupakan kesalahan kita, Dia jadikan kita ciptaan baru di dalam kasih karunia-Nya yang mulia. Haleluya. Berarti yang pertama, bagi orang yang mesum sundal yang mau bertobat, Tuhan mengampuni dan melupakan. Yang kedua, Tuhan akan menyucikan hidupnya sehingga dia bukan saja bekas orang jahat, tetapi dia telah dimurnikan, disucikan hidupnya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ada banyak orang yang berprinsip seperti peribahasa, sekali lancung ke ujian seumur hidup orang tidak percaya, sekali telah cacat dengan persundalan, mesum dan perzinahan, maka seumur hidup orang memandang rendah. Tapi saya mau beritahu, itu bisa saja benar secara pandangan duniawi, tapi tidak di hadapan Tuhan. Tuhan mengampuni, melupakan, kemudian Tuhan menyucikan hidup kita. Dan yang ketiga saya pelajari, karena Tuhan sudah mengampuni, melupakan dan menyucikan, yang ketiga Tuhan akan memakai hidup kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Rahab itu dalam Alkitab adalah bekas seorang pelacur. Dan apa yang terjadi dengan Rahab? Rahab itu karena menyadari dirinya hina, berdosa, najis di hadapan Tuhan, dia bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi ketika Tuhan memberi kemenangan kepada bangsa Israel, ketika berhadapan dengan Jericho, maka Rahab dan keluarganya diselamatkan. Bukan hanya diselamatkan, kemudian Tuhan memakai hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi ingat, ketika orang mesum, orang sundal, orang penjina yang mau bertobat, Tuhan mengampuni dan melupakan. Tuhan akan menyucikan hidupnya, Tuhan akan memakai hidupnya. Dan yang keempat, Tuhan akan menyatakan kemuliaan-Nya. Makanya selalu saya katakan, bukan apa yang terjadi dalam masa lalu, tapi bagaimana kita memanage hari ini kita. Kalau kita hari ini sungguh-sungguh bertobat, hari ini sungguh-sungguh kita menyerahkan hidup pada Tuhan, hari-hari ini kita jujur dan tulus, benar, bersih di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan kemuliaan-Nya. Tetapi bagi yang tidak mau bertobat, meskipun dia aktif dalam pelayanan, meskipun dia sibuk dalam kegiatan-kegiatan rohani, tetapi hidupnya akan binasa. Karena sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan, mari bertobat datang. Tuhan mengampuni, melupakan, menyucikan, memakai hidup kita, dan menyatakan kemuliaan-Nya. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jika saudara nilainya lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Dan saudara-saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang suka. Karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Bahkan yang taruh tangan kanan di dada karena butuh mujizat, butuh kekuatan, butuh penghiburan dari Tuhan, boleh mengalami kemenangan yang sempurna. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, 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 haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, tidak pernah Allah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.